Oke, selamat pagi ya di libur cuti bersama hari ini. Saya terima orderan untuk motor ya, dikirim sih. Untuk motor Ninja ya, Ninja RR dia bilang dia sudah DC motornya. Jadi kita jualan LED ini bukan hanya untuk mobil tapi di motor bisa ya, tapi motornya motor tertentu seperti motor bebek yang menggunakan bolam H6 saya tidak punya barangnya ya yang bagus seperti bagaimana, karena kalau bebek H6 kita lebih arahkan ke proyektor ya, jadi tidak bisa mengganti LED-nya saja karena reflektornya sendiri juga aduh nggak mendukung gitu ya. Nah, kecuali motor-motor yang menggunakan H4 seperti Fiction, Bison ya, itu bisa seperti Ninja, Ninja 2 tak, Ninja RR Mono ya 250 cc. Nah, menggunakan bolam-bolam ini. Nah, bolam-bolam ini bisa kita pasangkan, kita jual satu biji ya. Selain itu, merek-merek lain seperti Pro 7, Automax, Philip kita tidak bisa jual satuan ya. Kenapa nggak bisa jual satuan? Karena dari pabriknya kan satu dus satu pasang ya, dari distributornya maksudnya. Jadi kita nggak bisa jual sebelah. Kenapa? Ya karena bagaimana ya, sebelah jadi sebelahnya lagi kan nganggur gitu ya. Jadi ada dusnya, jadi sebelahnya nganggur ya nggak bisa juga ya. Jadi itu diperuntukkan untuk mobil. Jadi kalau mau beli Automax atau Pro 7 ya Anda harus beli sepasang. Nah, tapi kalau yang Kri ini distributornya mengizinkan kita beli per piece ya. Untuk Ninja RR tapi saya lagi minta dia punya foto motornya. Dia tuh Ninja RR New atau RR 2 tak lama ya. Tapi kalau kebetulan RR 2 tak lama saya ada nih reflektornya, jadi kita akan tesin ya. Jadi reflektor ini bekas bukan baru ya, kotor tuh. Jadi kita juga harus lapin, cuma kalau dilapin basah nanti mesti dikeringin lagi ya. Krom-kromannya memang udah nggak begitu bagus ya, udah nggak begitu kinclong. Tapi saya berharap nanti jangan berpatokan dari saya, pasti hasilnya akan lebih bagus di motor Anda ya dibandingkan di sini. Kenapa? Karena yaitu ini berdebu ya, kotor. Jadi saya menyediakan reflektor-reflektor beginian ya, seperti Kawasaki R6 saya ada. Kalau di motor ya kita sebutnya Ninja ada, Ninja Karbu ada, Ninja FI ada. Kenapa? Tujuannya supaya kita bisa kalibrasi, bisa kita testing gitu ya. Saya nggak perlu kasih tahu bagaimana cara kalibrasi segala macam karena itu ya rahasia dapur kita ya. Jadi saya mohon maaf. Tapi intinya adalah kita akan settingkan, kita akan kalibrasi sesuai semaksimal mungkin lah, istilahnya seperti itu ya, semaksimal mungkin. Saya berharap ya Anda puas, tapi ya namanya orang pasti ada kepuasannya berbeda-beda ya. Ada yang merasa bilang kurang, ada yang merasa tidak. Ya nggak apa-apa, nanti sudah beli silakan WhatsApp ceritakan apa yang menjadi kekurangannya ya. Saya sih berharap sih intinya Anda beli barang dengan saya maunya istilahnya puas lah, 80-90% ke atas ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang kita sudah settingkan semaksimal sebagus mungkin, kadang-kadang pendapat orang berbeda ya, kadang-kadang seperti itu ya, karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda ya. Jadi ini untuk Ninja RR saya jual sebelah ya, silakan nggak masalah. Dan pemasangannya PNP sekali ya. Ini untuk contoh Ninja RR lama reflektor, tapi saya belum dapat jawaban. Saya rasa sih Ninja RR lama, Ninja RR baru saya nggak punya reflektornya. Tapi sama lah ya. Jangan lupa kalau masang itu ininya dulu ya. Ininya dulu tutup. Nah, karena ini cuman bagian reflektornya saja, bukan headlamp ya. Nah, mestinya setelah Anda pasang ini ya, Anda harus pasang karet dulu. Pasang karet baru pasang bolam. Ingat, pasang karet dulu. Karena saya nggak ada contoh karetnya. Harus pasang karet baru pasang bolam. Nah, sekarang kita akan coba tes nyala saja ya. Ya. Kita akan arahin ke depan dulu deh ya. Dan jangan lupa ya, harus full DC, tidak bisa AC. Kalau AC jebol karena LED ini adalah DC ya. Ya, ini outputnya. Jadi ini sekilas dulu ya, diliatin ke tembok nih. Ya, ini low, ini high ya.
Jadi intinya ada perbedaan dulu antara low dan high ya. Kita akan coba seperti biasa, kita nggak perlu praktek di lapangan ya, mempertunjukkan bagaimana dia terangnya tidak perlu. Nah ini low beamnya ya, ini output low beamnya, ini high beam ya. Saya tidak perlu mempraktekkan di jalanan hasil outputnya seperti apa, karena menurut saya bisa curang ya. Curang itu dalam arti begini nih, saya bisa terangin. Wah terang ya bro, terang sekali bro lampunya. Tuh Anda lihat ya, terang sekali lampunya. Nah kita redupin. Nah kalau kita redupin begini pasti Anda nggak mau beli ya. Karena wah nggak terang bro gitu ya. Tapi kalau Anda diterangin pasti Anda mau beli. Banyak ya yang menggunakan video, foto seperti itu. Hasil outputnya di jalanan, padahal giliran Anda beli kok tidak sesuai hasilnya ya. Banyak ya seperti itu ya. Tadi kita bermain di 9 volt tuh di power supply-nya ya. Harusnya di 12, tapi nggak masalah, dia bisa. Ya, jadi maksud saya adalah begini, saya tidak pernah mau mendemokan atau ngasih sinar hasil malam di motor gitu ya. Wah supaya terang, padahal itu bisa bermain ya dari kamera handphone. Saya ngomong apa adanya. Jadi untuk menyatakan dia terang atau tidak itu dari wattmeter dan luxmeter ya. Anda mau bilang motor Anda kenceng ya, dilihat dulu satu dari cc-nya. cc-nya berapa, 200 cc, 300 cc atau 150 cc ya, seperti itu. Jadi dari cc-nya dulu. Nah dari cc ya tentu larinya lebih kencang dong, bener nggak? Nah sama dari bohlam ini wattnya dulu, wattnya besar, luxnya juga biasanya mestinya besar ya. Ada juga yang wattnya besar tapi terangnya kecil, ada sama seperti motor Cina bilangnya ya, cc-nya 250 tapi lawan 150 cc motor Jepang aja kalah. Nah bisa juga seperti itu. Nah makanya jadi kita ukur pakai wattmeter dan ada luxmeter. Jadi wattnya besar, luxnya juga mesti besar gitu ya. Jadi harus paham dulu. Banyak orang gagal paham di situ ya. Dia lebih percaya di dus ditulis lumennya sekian, wattnya sekian, padahal itu semua bohong ya, bohong. Kita di sini selalu berbicara real itu asli, bukan fake atau bukan palsu ya. Kadang-kadang orang WhatsApp ke saya, Pak saya mau beli bohlam yang paling terang. Oke, saya jelasin ini realnya 28 watt. Pak kok kecil ya, yang lain tetangga jualnya 40 watt, 50 watt, 60 watt, 70 watt. Ya Anda percaya saya atau percaya dia. Kalau Anda percaya sama saya ya kita lanjut gitu loh. Kadang-kadang banyak orang yang nggak percaya juga, istilahnya kalau orang kita Chinese ngomongnya auban, banyak. Jadi auban itu kalau bahasa gaulnya itu batu, itu ya. Banyak tuh yang seperti itu, ya nggak masalah. Saya sudah menjelaskan, mengedukasi. Ya kita cuma kasih tahu, Anda percaya boleh, nggak percaya ya nggak masalah. Ya seperti itu. Jadi banyak di luaran orang tuh yang auban, karena didoktrin dari dus tertulisnya besar, pas pada saat dibeli, dites kok nggak sesuai ya. Padahal fotonya katanya, videonya dikasih terang banget pas pasang di mobil saya, kayak pakai lilin katanya. Nah itu gara-gara korban hasil lihat deskripsinya. Jadi deskripsi barang tidak sesuai dengan aslinya. Nah saya tidak mau seperti itu, karena kita mengukur bohlam ini 28 watt 2000 lux dari alat ukur gitu ya. Jadi 2000 lux patokan kita. Nah sedangkan alat di saya ini saya kalibrasi untuk halogen ya, halogen H4 itu 1000. Jadi kalau Ani bisa 2000 berarti terangnya 2 kali dari halogen ya, seperti itu. Nah banyak yang minta juga, Pak tolong dong pasang di mobil atau di reflektornya supaya kita bisa lihat outputnya. Nah kalau saya lebih suka nyoba di meja seperti di lab gitu ya. Oh kita sudah tahu patternnya seperti itu, pasti oke. Karena kalau kita bisa bandingkan dengan halogen kok ya. Karena kan kita ini adalah
istilahnya conversion. Jadi konversi dari halogen ke LED. Tentu kita patokannya terhadap halogen. Halogen outputnya seperti itu, kita pasang LED outputnya seperti itu. Makanya kenapa saya suka bilang untuk di Indonesia RHD itu jam 11 atau jam 12. Nah, banyak orang yang mengikuti saya 11-12, tapi dia tidak tahu bahwa LED itu sudah dikalibrasi atau belum. Banyak ya. Jadi ada orang yang setengah paham, tidak paham, hanya menonton setengah-setengah. Mengaku subscriber, oke, tapi tidak pernah nonton. Ada juga, atau nonton setengah-setengah, kuotanya cekak. Ada yang seperti itu. Jadi dia pemahamannya saya lihat kurang gitu ya. Saya juga bukan boleh dibilang orang hebat, enggak. Saya juga banyak belajar gitu ya. Saya juga baca sana, baca sini. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Banyak di luaran pedagang itu tidak jujur karena ya itu dia nyoba di foto di jalanan, hasil sinarnya bagus karena kamera sekarang jahat bro, bisa disetting. Kalau pakai DSLR lebih bagus lagi, bisa aparaturnya ya, bisa ISO-nya, bisa segala macam, fokusnya ini ono di setting. Nah, kalau pakai kamera ya tinggal di setting aja, diterangin, hasilnya terang. Padahal realnya tidak. Ya, untuk terangnya bohlam saya ulang sekali lagi, diukur melalui watt dan lux, itu yang benar ya, bukan melalui foto. Kenapa? Karena Anda tahu sendiri media sosial zaman sekarang, orang jelek pun yang mukanya geradakan bisa jadi mukanya seperti pantat artis gitu ya, mulus. Karena kenapa? Kamera itu jahat bro ya. Oke, itu aja. Jadi saya terima jual buat motor ya, sebelah 28 lux 2000 watt 2000 lux 28 watt ya. Bisa jual sebelah. Kalau merek-merek lain Automax, Pro 7, Philips tak bisa dijual lah sebelah gitu ya. F3 juga saya tidak mau jual sebelah karena sebelahnya lagi nyari temen jualnya susah nanti ya. Tapi kalau Kri ini bisa, dari distributornya mengizinkan untuk di keteng ya, di keteng bisa. Oke, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Saya tidak menjual bohlam untuk bebek ya, saya hanya menjual H4 H7 buat H11 buat motor ya. Motor yang pakai H4 ya sebangsa Fiction, Honda CB 150 yang lama ya, yang belum LED, Kawasaki, Ninja RR Mono segala macem. Terus Kawasaki juga yang Moge itu H11, H7 kita ready stock ya. Ninja H7 juga ada. Ya, kita hanya jual bohlam yang istilahnya ajib lah ya. Ajib menurut saya, tapi kadang-kadang orang lain juga menganggap itu kurang ajib. Ya, karena tiap-tiap orang punya pandangan yang berbeda. Ada orang yang bilang bagus begini, ada orang yang bilang bagus begitu ya. Kita juga nggak bisa. Tapi kalau Anda setuju dengan saya, silakan beli. Tapi kalau nggak setuju, ya berarti kita bukan berjodoh ya, bukan ya. Ya, berarti kalau nggak setuju ya masih banyak seller lain yang mungkin bisa memuaskan bagaimana ya. Oke, gitu aja. Pemasangan tinggal PNP. Jangan lupa harus sudah DC ya. Motor yang sudah DC jangan lupa dicek juga akinya ya. Ini sih bohlam bisa sampai 9 volt. Ya, makanya tadi saya tes 9 volt sebelum kita video naik. Power supply saya 9 volt. Jadi tegangan motor itu kalau yang udah DC kan beda sama mobil. Kalau mobil kan alternatornya gede, ada cut out-nya segala macam. Nah, kalau di motor alternatornya kan kecil. Dia bukan sistem alternator sebenarnya. Spool ya. Tapi istilah aja spool yang diem diputar oleh magnet. Tapi kalau yang di mobil kan berbeda, dia lebih besar lah itulah ampernya ya, dan dia ada cut outnya, sistemnya transistor elektronik. Kalau di motor ngomongnya kiprok ya, kiproknya juga kecil, jadi jangan sampai tekor. Kalau tekor ngedrop dapatnya listrik AC ini jebol ya. Jangan lupa ini tidak boleh kena AC. AC itu maksudnya bukan AC rumah, bukan, maksudnya adalah alternating current. Jadi tidak boleh kena listrik bolak-balik, harus kena listrik DC. Jadi kalau lebih baik lagi di soket ininya nih, nanti nih di H4 ini soketnya kalau bisa di conversion dikasih dulu satu buah dioda kalau menurut saya ya. Kasih satu dioda jadi supaya benar-benar AC, jangan DC. Kalau DC sebenarnya sih logikanya karena ini kan common ground, common positif bisa, cuman
ada frekuensinya itu AC/DC apa listrik bolak-balik itu kan ada frekuensinya. Nah, di motor itu kalau 4000 rpm dengan 5000 rpm frekuensinya beda, dia bisa toleransi gak? Jadi maksudnya begini loh. Ini kan nyala nih. Ini kamennya positif, ini kamennya apa? Ini lampu dekatnya negatif, ini lampu jauhnya negatif juga bisa ya. Kita balik juga dia bisa nyala. Nah, sedangkan kalau listrik DC kan dia begini aja terus searah ya. DC adalah searah. Listrik DC adalah searah. Jadi kalau listrik bolak-balik adalah kadang di sini negatif, kadang di sini positif gitu. Jadi kalau listrik bolak-balik nih begini nih. Ini posisinya ini begini. Nah, ini dibalik lagi begini. Ini begini. Nah, ini begini. Nah, dibalik lagi begini. Sebenarnya dia bisa nyala. Bisa nyala, cuman masalahnya frekuensinya dia bisa toleransi nggak dia punya driver ya. Seperti itu. Kenapa? Karena Anda geber begitu 4000 RPM itu kan rotation per menit, nah itu mesti diubah ke frekuensi berapa hertz ya. Jadi dia driver ini bisa toleransi nggak gitu. Jadi istilahnya listriknya kan ini kan begini nih. Begini bolak-balik secara cepat kan. Makin Anda gas geber makin cepat makin cepat. Nah, itu drivernya bisa toleransi nggak dia kalau AC gitu ya. Jadi mendingan DC saja, udah pasti bagus. Tapi kalau AC mestinya dia bisa, cuman ya itu motor digeber makin kencang kan bolak-baliknya makin cepat. Giliran langsam 1000 rpm bolak-baliknya lambat. Giliran digeber, wah cepat sekali. Nah, dia bisa terima nggak? Kalau nggak bisa terima jebol drivernya ya. Frekuensinya itu yang nggak cocok. Ya, kalau frekuensi listrik PLN kita kan 50 Hz. Kalau di motor itu 4000 rpm kita mesti ngitung tuh pakai rumus fisika berapa. 1 per apa tuh kan ya. Rumusnya mesti dicek dulu 4000 rpm itu berapa. 5000 rpm itu berapa. 6000 rpm itu berapa ya, karena motor Ninja RR kan tahu sendiri, Anda pasti geber-geber tarik 10.000 itu ya. Jadi kalau bisa inputnya kasih satu dioda lebih bagus, atau kasih bridge lebih bagus lagi gitu ya. Nah, jadi kalau untuk Anda yang beli mau mengubah seperti itu ya, nanti sebelum pasang kita berwhatsappan ya, 0898 269 3838. Bagaimana rangkaiannya, bagaimana sistem connect-nya. Walaupun motor itu sudah DC gitu ya. Karena motor Ninja RR walaupun sudah DC, Anda kan tidak ada starter. Anda setiap kali mau jalan pasti ngengkol. Jadi Anda tidak tahu kesehatan aki motor Anda bagaimana gitu ya. Tapi kalau motor bebek yang kita ubah ke DC ketahuan, karena kan Anda kan starter. Nah, starter ngek soak kakinya seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah order dengan juragan lampu ya. Buat Anda yang belum order, masih ragu, masih nunggu istri, masih nunggu izin suami, izin istri, izin selingkuhan, yang masih nunggu gajian, nunggu THR, nunggu naik gaji katanya ada juga, ada yang nunggu nanti pertengahan, nanti ada yang nunggu bonus cair segala macam. Ya, lampu ini adalah untuk safety ya, untuk keamanan diri Anda jalan malam. Jadi bukan untuk gaya-gayaan gitu ya. Jadi Anda tinggal alokasikan dana itulah ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, ini orderan lagi hari ini di libur cuti bersama ya, yang diatur oleh Presiden Indonesia. Jadi ini diorder untuk Toyota ya, Calya atau Alya yang 2 bangku atau yang 3 bangku itu, low MPV ya. Lampunya adalah H4 seperti biasa. Nggak ada yang istimewa dari video ini, tapi kita wajib untuk mereview ya. Dites dulu sebelum dikirim. Toyota adalah common positif. Oke. 28 wattnya. 26 sampai 28 ya. Ya, ini low, ini low, ini high, ini low, high ya. Sempurna, perfect sinarnya. 28 watt 2000 lux ya. Keunggulan lainnya bisa diservis. Jika mati atau di luar garansi mati bisa diganti chipnya ya.
Ini sudah saya kalibrasi juga, jadi tinggal kirim ya. Tidak perlu khawatir. Kipasnya juga silent ya. Ada uji coba bahwa kipas ini mati, LED masih nyala. So far so good. Jika Anda berminat, WhatsApp 0898 269 3838. Untuk Toyota Calya ya, simple karena udah biasa, tinggal pasang saja ya. Jangan lupa pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolam. Jadi kipas ini di belakang karet, jangan lupa ya. Kipas di belakang karet, bukan kipas di dalam karet ya. Saya ulang, kipas di luar karet. Jadi Anda buka ininya, pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolam. Fix jam 11 sampai jam 12 ya. Silakan mau order WhatsApp. Ini Cree XHP second generation 4 chip ya, sorotan samping. Oke, terima kasih. WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih. Oke, ini orderan lagi untuk Pak Hendrik. Sebenarnya deket ya. Alamatnya di Duta Mas. Kita di Jelambar Selatan, tapi order melalui Bukalapak, nggak masalah lah ya. Deket sebenarnya mah, tinggal datang, pasang, ambil 5 menit selesai. Tapi ini kita harus mengirimkan melalui si cepat. Oke, tak masalah. H11 ya, H16 untuk fog lamp Avanza 2014 ya. Bolamnya ini Automatic DC, harganya murah meriah 680 ya. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru. Sudah kita sealant juga, karetnya tebal ya, jadi nggak perlu khawatir. Kita tinggal ngecekin aja ini nyalanya, dan pastikan barangnya baru ya. Automatic DC nih, ada embossnya ya, putih kuning ya. Mati nyalakan cukup dengan switch lampu saja, mati nyalakannya ganti warna. Pemasangan juga enak sekali ya, sama seperti begini rumah fog lampnya ya. Seperti ini masangnya, nanti chip kuning akan di bawah, chip putihnya akan di atas. Jadi kuningnya sinarnya lebih jauh, lebih di atas, putihnya lebih napak di lantai ya. Original juga ya, sesuai price list. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru. Yang penting jangan dioprek atau dimodifikasi. Oke, ini orderan kita ya, waktu cuti bersama nih dari Pak Presiden. Cuti bersama, orderan yang akan kita kirim ya hari ini 680 di order melalui Bukalapak, kita kirim melalui si cepat. Oke, terima kasih. Padahal saya kalau ke Duta Mas cuma 5 menit nyampe, tapi nggak apa-apa ya. Oke, silakan WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih. Oke, ini Automatic DC ya, DC ini bolam best seller, murah meriah, garansi 6 bulan. Komplainannya jarang, mungkin ada juga bisa aja rusak ya, tapi komplainannya jarang. Kita ngetes sebelum dikirim ya, jadi pastikan barangnya adalah baru, bukan barang bekas, bukan barang refurbish, bukan barang bekas klaiman ya. Jadi benar-benar barangnya baru. Makanya kita perlu ngecek, kita perlu quality control ulang ya sebelum dikirim. Nah, banyak yang bertanya juga, Pak, di atasnya dia apa? Ya, di atasnya dia kalau mau merek Automax juga ada Automax TC ya. Ini dual color, TC adalah triple color. Jadi 3 warna dengan 2 warna. Ini adalah versi yang 2 warna. Harganya 680.000 untuk H11, H16, H8, H9. Jadi kebanyakan dipakai untuk fog lamp ya, fog lamp. Jadi fog lamp ini sebenarnya bukan fog lamp ya, tapi lampu bumper, lampu yang di bawah ya. Jadi lampu yang di bawah, di atasnya dia sebenarnya ada Automatic TC. TC adalah triple color, ini adalah dual color. Ini harganya 680, yang triple colornya 3 warna itu 780. Jadi 680 dengan 780 di atasnya dia. Nah, kalau Anda mau yang lebih terang, ini adalah 19 watt, sekira-kira 1800-1900 lux. Ya, 19 watt 1800 sampai 1900 lux. Nah, Anda mau yang lebih terangnya dari dia ada ya. Ada itu dari Pro 7. Pro 7 itu tipenya adalah P73CF. Nah, P73CF itu ya
sekitar 23-24 watt 2100 lux itu lebih terang bro ya, tapi harganya memang lebih mahal. Jadi kadang-kadang orang maunya yang bagus cuman budgetnya nggak cukup, ya kita berbicara sesuaikan budget saja ya. Jadi tidak perlu memaksa. Daripada Anda bingung, daripada Anda nggak beli-beli, mendingan beli tapi yang sesuai dengan kantong ya, seperti itu. Nah nanti ada yang tanya juga, P73CF ada yang lebih bagus lagi nggak? Ada. P7CFL itu ganti rumah fogletnya langsung ya, housingnya ya. Jadi istilahnya tak ada batas gitu ya. Jadi pasti aja ada yang lebih bagus. Contohnya seperti begini ya, kita mau beli mobil Innova misalnya ya, kita punya budget 300 lebih dikit ya, kita beli aja lah yang tipe G gitu ya. Nah berpikir lagi, tipe V-nya lebih canggih, lebih lengkap, fiturnya ya tentu lebih mahal ya, seperti itu. Wah tipe V masih ini ditawaran tipe Q, harganya udah hampir 400 ya, 400-an. Nah itu dilema gitu ya. Jadi kita belilah sesuai budget kita aja dulu gitu ya, nggak usah terlalu memaksakan gitu ya. Kita perlu cek ya barangnya baru atau bukan gitu loh. Makanya tadi saya diam sebentar, saya ngecek ya, putih, kuning. Masih banyak yang bertanya cara ngubah warnanya bagaimana ya. Putih nyalakan switchnya, matikan, nyalakan, matikan, dia akan berubah warna sendiri ya. Udah disilen ya, karet ininya tebal ya, buat fog lamp musim hujan takut masuk air. Nah ini istilahnya sudah oke lah ya. Tapi saya perlu memastikan baru atau tidak ya. Ini ada embossnya juga, Automac DC. Harganya adalah 680.000. Ada yang bertanya kepada saya, nggak ada habisnya ya. Ya kalau Anda cuma punya 680 ya beli ini aja cukup ya. Memang ada yang lebih bagus di atasnya, Anda bisa pakai P73CF. Tapi ya sesuaikan budget lah ya. Nah kita akan coba pasang nih ya, kita kasih lihat hasilnya nih untuk Automac DC ya. Chip kuning pasti selalu di bawah, devalutnya untuk tipe ini ya. Devalutnya, oh ya jangan lupa ini karetnya ngepres ya, kenceng, jadi karetnya tebel. Makanya kenapa saya rekomendkan tipe ini, ininya tebel bro. Ada yang merek-merek lain, aduh ininya tipis ininya, jadi nggak begitu ngepres, nggak begitu gigit. Kalau ininya nggak begitu gigit, apa dampaknya ya? Dampaknya jadi bolam ini goyang ya, nggak ngepres, bocor bisa juga gitu ya. Jadi pilihlah yang pasti lah ya. Ini saya tunjukin ya hasil outputnya ya, tuh di tembok, lumayan nggak ya. Sebentar ya, inilah reflektor Avanza fog lamp saya juga udah nggak begitu bagus ya. Jadi ini udah bekas HID, dia meleleh tuh ya, ininya meleleh, di atasnya juga meleleh, keriput, kelihatan nggak tuh ya. Nah nanti ada yang komen, saya seharusnya pakai yang baru sebagai demo ini itu ya. Saya bukan yang nggak mau beli yang baru ya, kita tahulah patokannya, kita punya bolam gini untuk kalibrasi aja gitu ya. Nah nanti ada yang bertanya juga, Pak hasil sinarnya di jalan bagaimana? Saya tidak perlu menunjukkan hasil sinar di jalan ya, karena terangnya bohlam ini bukan dilihat dari foto atau video ya. Kita hanya ngasih lihat output patternnya ya. Lebar tuh, lebar sekali, output patternnya seperti ini. Kita akan ganti warnanya sebentar. Nah ini kuningnya ya, kita kasih lihat output patternnya saja. Jadi kalau Anda bilang saya butuh sinar di jalan dong, nah kita bisa juga bohong main ya, kita terangin nih, terang banget ya bro bolamnya ya, padahal nanti pas Anda beli nggak seterang ini. Jadi Anda jangan berpatokan kepada terangnya saya, karena saya bisa di kamera tuh, bisa diredupin ya, bisa diterangin ya, karena kita mau menjadi penjual yang jujur ya. Penjual yang jujur itu bukan kasih lihat terangnya ini. Saya memberi Anda lihat ini adalah supaya Anda bisa lihat output patternnya bagus atau tidak nih. Lihat ya, ini lebar sekali itu, lebar ya.
Ini 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 kanannya habis ya, ini kirinya. Tuh. Jadi saya gerak pun banyak banget nih. Jadi lebar ya. Output patternnya lebar ya, output patternnya bagus lah ya, nggak terlalu glare. Jadi jarak ininya nih foregroundnya nih bagus lah ya. Ini kuningnya nih, nah ini putihnya, sebentar saya ganti ya. Nah ininya nih ya, ininya nih bagus tuh, tebel gitu ya. Jadi patokannya jangan lihat terangnya. Kalau Anda mau lihat terangnya itu ya, dilihat dari wattnya, watt dan luxnya ya. Wattnya sekarang saat ini 17,6, jadi 18 watt ya. Dari wattnya dan dari luxnya gitu ya. Jadi bukan dilihat dari hasil sinarnya di jalan, dilihat terangnya, bukan. Jadi patokan sinar di jalan itu bukan bisa buat melihat terang, karena kenapa? Kamera itu jahat. Orang pedagang nggak ada yang mau kasih lihat hasilnya redup. Kenapa? Karena nggak bakal laku, bro. Justru dia mau kasih lihatnya yang wattnya yang sinarnya yang terang, yang bagus fotonya gitu ya. Jadi kalau Anda percaya begitu, Anda hati-hati juga, Anda bisa tertipu gitu. Karena sudah banyak yang tertipu bilang, giliran saya beli kok hasilnya nggak sesuai di gambar ya, seperti itu. Nah makanya Anda itu namanya kena tipu gitu ya. Nah kita kalau mau tahu terangnya ini bohlam, wattnya ini bohlam ya, kita ada alat ukur namanya wattmeter dan luxmeter itu ya. Jadi kalau Anda mau tahu berat badan Anda, itu bukan dilihat dari mata Anda kan, bisa aja dia tulangnya berat, atau dia bisa aja memang badannya kurus kecil tapi timbangannya berat ya. Jadi kalau Anda mau mengukur berat badan orang atau mau mengukur lemak orang, badan lemaknya ada berapa ya, pakai alat namanya timbangan badan atau timbangan lemak gitu ya. Jadi bukannya dilihat dari bodinya dia bagus tapi berat badannya gede kan, ya. Jadi maksudnya adalah mesti dilihat pakai alat ukur gitulah ya. Karena saya orang teknik, saya harus berdasarkan data ya. Sebenarnya ini harus dikalibrasi ya, karena ini goyang-goyang. Kenapa? Karena saya copot. Jadi saya juga ngetes di mobil sebenarnya ya. Jadi sebenarnya saya harus beli beginiannya 2 biji. Ini di sini fix aja ya. Jadi jangan dibawa, cuman saya masih menghemat budget. Harga sih memang nggak mahal, cuman aduh beli lagi gitu ya. Jadi gini, ini harusnya dikalibrasi begini nih. Di sini ada patokannya, di situ ada luxmeter ya. Nah, ini dari sini ke situ itu kalau halogen H4 ya. H4 saya ngomong 1000 lux. Mestinya nih dites pakai H11. H16 di situ berapa? H16 itu sekitar 200 luxnya kalau nggak salah ya. Saya pernah ngukur. Harus pakai H16, taruh di sini, dilihat berapa. Nah, sedangkan ini berapa? Nah, itu misalnya kalau H16 itu cuma 200 lux, kalau ini bisa 1000 lux, berarti 5 kalinya lebih terang ya, seperti itu patokannya. Jadi kita harus ada standarisasi ya. Jadi terangnya itu dari watt dan lux, bukan dari lihat hasil foto. Wih, terang begitu, bukan. Karena banyak orang menampilkan foto ya, namanya juga mau dagang supaya laku, pasti uploadnya yang terang-terang gitu ya. Tapi terang itu tidak diikuti dengan data. Kita harus berbicara data watt dan lux. Kenapa saya suka menampilkan juga hasilnya tapi di meja, bukan di mobil langsung? Kita hanya memberikan lihat, oh patternnya seperti itu, hasil outputnya seperti itu, patternnya ya. Karena banyak bolam yang tidak fokus, banyak bolam yang buyar kemana-mana, tidak ada cut off-nya ya. Kita harus bikin yang ada cut off-nya atau ada patternnya, tidak glare, tidak terlalu banyak ya. Nah ini bohlamnya, kita ukur dulu luxnya. Nah bohlam ini 1600-an tuh, 1600-1700 lah ya. Ini taruhnya di sini 1600, luxnya 18,5 ya. Jadi 1600-an, 1600-an, 18, saat ini 18 ya. Jadi wattnya 18, 1000 berapa tadi? 1500-an ya. Ya 1500 gitu ya. Itu yang benar. Ya, cara ngukurnya benar seperti itu, watt dan lux. Jadi Anda luxnya juga harus ada patokan, ini jaraknya di sini itu berapa gitu ya. Jadi kita juga nggak ngasal ngukur, nggak sembarangan gitu ya.
Nah, dari dua buah sisi ini ya, kadang-kadang sisi ini lebih terang, sisi ini bisa lebih redup ya, bermacam-macam. Namanya juga barang buatan Cina. Nah, kita kalau di merek lain, kalau Anda beli Kri, saya selalu kalibrasi kiri dan kanan. Sama nggak? Cari yang sama sejenis. Jadi jangan sampai nanti bolamnya terang sebelah. Nah, karena di Automax ini saya terima dari distributor sudah ada nomor serinya, ya. Ini ada nomor seri, Bro, ya, 97 tuh. Nah, ini cuma 98 kalau nggak 96. Nah, 98. Jadi ini udah dari distributor, kita tidak bisa switch dengan tipe lain gitu ya, campur-campur nggak bisa. Karena ya kita jual apa adanya. Jadi kiri dan kanan kemungkinan nggak sama, ya harap dimaklumi karena namanya juga barang buatan Cina. Tapi kalau Anda beli Kri sama saya akan kalibrasi, kita akan cek yang sama gitu semuanya. Sama seperti Anda kalau main mesin di porting polish kan ditimbang ulang, katanya pistonnya dibalance segala macam, jadi yang disamain jadi supaya mesin gak getar segala macam. Nah, kalau di lampu kita kalibrasi sama kanan kiri. Jadi kita cari yang lampunya luxnya dan wattnya sama supaya kenapa seimbang gitu ya. Jadi nggak terang sebelah atau nggak meredup sebelah seperti itu. Tapi kalau untuk merek Automax Pro 7 kita tidak bisa karena sudah ada nomor serinya. Tapi kalau Kri tidak ada nomor serinya, kita bisa switch gitu, jadi dapat yang benar-benar imbang itu ya, itu bisa. Oke, saya ngomong apa adanya seperti itu ya. Anda perlu tahu apa yang Anda perlu tahu, Anda yang tidak perlu tahu ya kita tidak umbar ya, seperti itu. Bagaimana cara kalibrasinya ya kita tidak umbar ya, karena itu rahasia dagang juga ya. Jadi supaya kalau nggak kan banyak penonton nih, pedagang-pedagang juga gitu ya, cara ngikutin kita, cara jualannya, cara ini itunya banyak ya, menjadi follower. Saya sudah 14 tahun saya sudah jualan ya lampu aja, saya nggak pernah jualan yang lain-lain gitu ya. Bukan karena zaman lagi susah kita tiba-tiba jualan cilor, kita jualan cilung, kita jualan cilok gitu, enggak ya. Ya saya memang dari 14 tahun lalu ya main lampu proyektor, lampu HID, sekarang lagi boomingnya LED, sebentar lagi laser. Saya lagi minta sampel dari pabrik lampu laser, harganya mahal, dia bilang saya harus bayar. Sampel dong, saya bilang kan gitu ya. Dia juga nggak mau kasih, kenapa? Karena pabriknya juga katanya belum mencetak keuntungan habis corona. Ya udahlah, laser juga mahal, belum tentu orang Indonesia juga mau beli gitu ya, dan kualitasnya juga saya belum tahu seperti apa ya. Jadi LED, laser, proyektor pun juga saya masih main ya, karena lebih banyak LED aja yang saya review, proyektor belum di review. Nanti saya saatnya proyektor banyak di review ya, saya review proyektor gitu ya, LED. Oke, terima kasih. Silakan Anda mau order WhatsApp 0898 269 3838. Anda mau order melalui Shopee, Bukalapak, Tokopedia boleh WhatsApp dulu ke saya. Nanti saya kasih linknya ya. Kadang-kadang saya suka lupa masukin deskripsi di bawah karena main upload aja videonya ya. Oke, terima kasih buat yang sudah order. Ada garansi 6 bulan, jangan lupa, rusak tukar baru. Yang penting jangan dimodifikasi, jangan dioprek-oprek. Saya tukar baru 1 pasang ya. Terima kasih. Dan satu hal lagi, kadang-kadang orang jualan di online shop ya, Bukalapak, Shopee harus bilang kata-kata menambahkan bubble. Saya bubble gratis kok, tidak perlu pakai tambah-tambah, Anda beli lagi, tidak perlu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang supaya packing aman menambahkan bubble. Saya sudah kasih bubble gratis free. Jadi Anda beli sesuai price list di Bukalapak atau Tokopedia atau di Shopee sudah termasuk bubble ya. Terima kasih.